Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan buat kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Sedulur-sedulur dimanapun panjenengan berada, setiap manusia mempunyai kepekaan mata batin. Cuman terbatas antara kepekaan tingkat tinggi ataupun sekedar kepekaan biasa. Dan perlu sedulur-sedulur panjenengan ketahui bahwa kepekaan mata batin atau membuka mata batin itu bisa dilakukan bahkan dengan tanpa sadar, dengan kebiasaan-kebiasaan yang tidak kita sadari. Hal tersebut bisa membuka mata batin seseorang, sedulurku. Mempunyai ketajaman intuisi, mata batin terbuka itu memang bisa dilakukan, diasah, juga bisa dipelajari. Dan berikut adalah kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan yang bisa membuka mata batin. Tapi sebelum pembahasan ini kita lanjutkan, mohonlah kiranya buat panjenengan-panjenengan semuanya dimanapun panjenengan berada, untuk memberikan dukungan ke channel ini dengan cara ketik like dan subscribe-nya. Dan semoga panjenengan-panjenengan dimanapun panjenengan berada sentiasa mendapatkan keberkahan, kesejahteraan, serta kelancaran rezeki, juga dipermudah dalam segala urusan. Tidak diingkari bahwa setiap manusia ingin mata batinnya terbuka dengan cara berbagai macam cara, bahkan ada yang berguru ke spiritual agar bisa membuka mata batin. Tapi dengan kebiasaan-kebiasaan tertentu yang sering kita terapkan, bisa membuka mata batin dengan cara yang benar. Dan alangkah baiknya apabila melakukan hal-hal tersebut, ingin membuka mata batin, itu harus disertai atau didampingi oleh guru spiritual yang paham akan hal tersebut, agar waktu terbukanya mata batin, perjalanan spiritual kita tidak salah. Berguru kepada orang yang benar-benar menguasai hal tersebut itu sangat tepat sekali, sedulurku. Kita tidak berguru kepada tutorial-tutorial misalkan YouTube, Facebook, ataupun tutorial di media sosial. Itu sangat berbahaya, sedulurku. Meskipun kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan itu bisa membuka mata batin kita. Dan berikut ini adalah beberapa kebiasaan yang akan membuka mata batin kita. Yang pertama adalah sering berpuasa. Berpuasa adalah hal yang sangat luar biasa, sedulurku. Karena dalam berpuasa kita bisa memiliki peluang yang besar untuk semakin terbukanya mata batin kita. Misalkan puasa weton, puasa Senin Kemis, dan puasa lainnya. Bisa ada puasa mutih, ngerowot, itu juga bisa membuka mata batin kita. Puasa merupakan latihan kemampuan dalam mengendalikan diri, sedulurku, agar bisa melawan hawa nafsu yang berhubungan dengan keduniawian. Jadi berpuasa memang salah satu cara kebiasaan yang biasanya bisa membuka mata batin kita. Dan kebiasaan berikutnya, sedulurku, orang yang sering bermeditasi. Ini juga bisa membuka mata batin kita. Tujuan meditasi adalah memusatkan diri, memusatkan pikiran, sehingga indera semakin sensitif dan bisa merasakan hal-hal yang terjadi di alam semesta ini. Intuisi menjadi tajam, dan tentunya dengan melakukan meditasi yang rutin dan benar akan menyelaraskan batin dan pikiran. Pada tingkat meditasi tertentu ada bisa
berbicara atau berkomunikasi, berdialog dengan diri kita sendiri dalam diam, dalam bermeditasi. Dan itu merupakan cara ataupun kebiasaan yang bisa meningkatkan intuisi kita hingga terbukanya mata batin. Dan kebiasaan berikutnya ini buat yang beragama Muslim, sedulurku. Perbanyak wirid dan zikir. Dengan wirid dan zikir tentu memiliki sesuatu yang sangat luar biasa. Karena wirid ini memiliki banyak manfaat yang membuat diri kita menjadi lebih peka terhadap energi di alam semesta. Namun dengan catatan, sedulurku, apabila wirid dan zikir ini harus dilakukan secara rutin dan juga benar, alangkah baiknya dengan didampingi oleh guru atau ustadz yang memahami hal tersebut. Karena dengan cara menempuh wirid dan zikir ini, peluang terbukanya mata batin, kepekaan intuisi itu akan semakin terbuka. Dan kebiasaan berikutnya, sedulurku, semua makhluk di dunia ini, terutama manusia, dengan cara menjauhi setiap larangan dalam agama. Menjauhi larangan, mendekatkan diri dengan Tuhan, dan selalu melakukan perintah-perintah agama atau perintah-perintah tatanan baik, itu akan cepat membuka mata batin kita. Karena dengan menjauhi larangan-larangan agama, tentunya hidup kita akan lebih tertata. Tidak berprasangka buruk kepada orang lain, itu merupakan sesuatu yang istimewa, sedulurku. Jadi buat sedulur-sedulur dimanapun panjenengan berada, beberapa langkah tersebut, kebiasaan-kebiasaan tersebut biasanya itu akan segera membuka mata batin kita apabila dilakukan dengan bersungguh-sungguh. Sekali lagi kami ingatkan, alangkah baiknya setiap langkah tersebut didampingi oleh guru spiritual yang kita percaya dan kita pahami, yang sangat memahami hal tersebut, agar perjalanan atau sesuatu yang kita lakukan tersebut, langkah-langkah itu bisa benar adanya. Sedulur-sedulur dimanapun panjenengan berada, semoga untuk pembahasan kali ini tentang kebiasaan yang bisa membuka mata batin ini bermanfaat buat sedulur-sedulur semuanya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Semua kebenaran yang hakiki adalah milik Tuhan yang Maha Kuasa. Sedangkan kesalahan adalah murni milik saya. Kiranya cukup sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.